Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan channel kakak, channel yang selalu memberikan seputar informasi yang adik-adik cari, yaitu seputar untuk bagaimana caranya menjadi prajurit TNI. Yang belum subscribe, silakan adik-adik menekan tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan informasi terbaru daripada channel kakak. Dan apabila channel ini bermanfaat, silakan adik-adik tekan tombol suka atau like. Baiklah, pada video ini kakak akan mencoba membahas atau menjawab yaitu pertanyaan dan pernyataan yang sering kakak temui di lapangan ataupun yang inbox kakak ataupun WA kakak. Kurang lebihnya seperti ini. Kak, apakah masuk TNI itu memakai duit? Kak, saya ini orang yang tidak punya, anak orang miskin. Apakah saya bisa untuk menjadi anggota TNI? Kak, saya tidak punya uang, tapi saya kepengen untuk menjadi TNI. Untuk menjawab pertanyaan itu, kakak membuat video ini supaya di benak adik-adik itu tidak tertanam yaitu statement-statement atau apa ya itu tuh yang kata orang kata orang sekian kata orang sekian, supaya tidak tertanam di benak adik-adik itu. Tonton video ini sampai habis supaya adik-adik tidak gagal paham apa yang akan kakak kasih tahu atau kakak jelaskan nanti berdasarkan pengalaman kakak ini. Sekarang kakak kembalikan ke adik-adik dulu. Apakah adik-adik pernah mendengar si A lulus habis duit sekian, si B tidak lulus habis duit sekian, malahan si B ini tadi menyiapkan uang lebih banyak daripada si A yang lulus tadi. Nah, dari pernyataan ini yang sering kita temui di lapangan itu, bahwa ukuran untuk lulus itu bukan dinilai atau dilihat dari banyaknya uang yang kita punya. Kalau ukuran lulus itu dilihat dari banyaknya uang, itu yang menjadi TNI itu anak orang yang punya uang semua. Seperti itu. Berarti kalau dilihat dari uang, saya ini tidak akan lulus untuk menjadi TNI karena orang tua saya ya. Karena orang tua saya itu petani adik-adik. Baiklah, kita akan membahas yang pertama. Yang pertama si A lulus dengan uang habis sekian. Begini adik-adik. Sebenarnya si A itu sudah lulus. Dia itu sebenarnya sudah lulusnya itu murni. Tapi karena kurangnya kepercayaan diri, mungkin itu sudah mendarah daging dari dulu-dulunya kita itu. Kalau ikut seleksi itu yang tertanam di benak kita itu kasih duit lulus. Setelah uang yang kita kasihkan atau kita berikan yang katanya orang itu tadi bisa membantu kita lulus. Kita kasih uang itu, anggap aja itu calo si C. Uang kita berikan kepada si C. Si C memegang uang itu. Kita masih tetap tes. Sebenarnya kita itu sudah lulus. Tapi karena kita sudah memberi uang tadi, kita percaya diri. Oh, aku sudah memberi uang ini. Kita percaya diri, makin pede. Itulah yang membuat kita semangat menjalani tes ini tadi. Sebenarnya kita tuh udah lulus murni. Ketika kita lulus murni, si calo ini tadi bilang, uangmu habis karena kamu sudah lulus. Sekarang kita membahas yang kedua. Si B tidak lulus habis uang sekian, padahal orang tuanya sudah menyiapkan sekian. Si B ini tadi memang potensi di dirinya itu tidak ada. Tidak ada kemampuan untuk membuatnya lulus, baik itu dari segi kesehatan atau dari segi fisik atau dari segi psikologi. Orang tuanya sudah menyiapkan uang sekian, dan ternyata
dia tidak lulus. Nah, berarti uang itu bukan semata-mata atau yang bisa membuat kita lulus. Nah, saya akan bercerita sedikit adik-adik ya. Saya akan bercerita sedikit. Rating saya waktu itu dia orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu, orang tuanya itu kalau saya tidak salah buruh harian. Dia tidak tamat SMA. Dia tidak tamat SMA. Nah, kakak dari Tamtama ya. Dia tidak tamat SMA, jadi sewaktu dia tidak nyambung sekolah, dia kerja di pencucian mobil. Kerjanya cuma di pencucian mobil. Nah, mungkin sudah garis tangannya mau jadi, umurnya sudah 18 tahun lewat, sekitar 18 tahun mau masuk 19 tahun. Dia marga Sembiring, orang Medan, marga Sembiring. Ada orang agen dam, cuci mobil dengan dia. Ditanyalah, "Lei, margamu apa?" Sembiring. "Oh, sama," ya kan. "Kamu kok enggak sekolah?" katanya. Dikira memang anak tadi itu muka masih muda, kiranya anak-anak SMA lah kan. "Enggak, Pak, enggak punya biaya," katanya. "Kamu punya ijazah apa?" "SMP." Ditanyalah, "Mau kamu masuk tentara?" katanya. "Mau, Pak." "Ya sudah, kalau kamu mau, ini lagi ada pembukaan Tamtama. Malam nanti kamu ke rumah," katanya. Dikasihlah alamat. Dia kasih alamat ke rumah yang cuci mobil tadi, satu marga Sembiring itu. Kasih alamat. Dikasihlah, ini persyaratannya kamu siapin. Ini. Kamu pulang ke rumah. Disiapin. Dipandulah sama orang itu. Dipandu bukan berarti dia memberi duit. Oh, tesnya kesehatan. Kesehatannya itu begini, begini, begini. Berarti kamu harus check up dulu seperti itu. Tes jasmaninya seperti ini, seperti ini. Kamu harus latihan ini. Standarnya kamu harus dapatnya sekian. Psikologi. Ini rating saya cerita sama saya. Tidurnya itu waktu di barak sebelahan. Psikologi yang dites itu gambarannya seperti ini. Kamu latihan menggambar, kamu latihan menghitung. Alhamdulillah dia lulus. Enggak pakai duit. Malahan yang bantu fotokopi aja, buru-buru orang tadi itu mau minta duit. Yang bantu fotokopi aja katanya itu orang yang bantu dia itu. Berarti hikmah dari cerita kakak ini, kalau sudah garis tangan adik-adik mau jadi, dan kalau Tuhan sudah berkata adik-adik mau jadi, tak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Dan kalau Tuhan sudah berkata adik-adik harus jadi, banyak cara Tuhan untuk membuatnya jadi. Adik-adik harus tetap optimis, tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Karena kalau adik-adik berusaha, berdoa, berlatih, mudah-mudahan rezeki ada di adik-adik. Dan segala sesuatu itu harus kita lantari, harus kita coba. Jangan yang mendengar katanya, ataupun kata orang. Kita harus menjalani. Setelah kita jalani, baru tahu hasilnya. Itulah yang terbaik untuk hidup kita. Tetap semangat, salam sukses selalu.